Mari kita tinggalkan terlebih dahulu persoalan ya kepala babi, tikus, dan majalah Tempo. Kita mau bicarakan tentang Pak Jokowi yang sampai hari ini tentu dari tingkat minat publik untuk selalu hadir dekat dan kemudian punya membangun visi Indonesia bersama itu kelihatannya tidak pernah surut. Dan ini ada kaitannya dengan persoalan apakah partai perseorangan yang ingin dibangun oleh Pak Jokowi itu sungguh-sungguh berlabuh pada Partai Solidaritas Indonesia. Sebagaimana yang sudah mulai diiklankan dengan ada tagline di bendera Partai Solidaritas Indonesia yang mencantumkan nama perseorangan di situ. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita berargumentasi, bukan meninggikan suara apalagi emosi dalam rangka untuk membangun partisipasi opini publik, diskursus deliberatif ala Jurgen Habermas atau mungkin ada varian-varian barunya. Nah, kalau kita bicara tentang niatan Pak Jokowi atau dalam konteks pasca perseteruan antara PDIP dan juga bersama dengan para elit-elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengakibatkan Pak Jokowi kemudian harus dipecat dan kemudian mereka-mereka orang-orang di sekitar Pak Jokowi juga harus dipecat dan yang lain-lain mengundurkan diri dan muncullah satu ketegangan yang luar biasa yang sampai hari ini berujung pada saling sandera pada dalam konteks mekanisme jeratan hukum. Nah, kita tidak bahas dulu Pak Hasto, kita sama-sama berharap saja bahwa keadilan bisa ditegakkan sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa sedang dizolimi, ya pihak-pihak dianggap sebagai korban kriminalisasi hukum, sehingga harus mengatakan sepanjang sejarah jas merah ya akan tertoreh secara baru, yaitu adanya tahanan politik bukan tahanan pidana korupsi. Ya, kita berharap semua pihak betul-betul bisa fair ya untuk memastikan bahwa tidak ada yang tersandera oleh karena kepentingan-kepentingan disebut dengan kekuasaan ya. Nah, kembali kepada Pak Jokowi, arti penting dalam konteks membangun partai ini menjadi penting karena bicara soal kontestasi politik yang selalu iramanya tidak bisa ya dinamis ya, artinya tidak bisa kita prediksi itu sejalan dengan apa yang berlangsung di belakang layar. Bargaining position nilai tawar di belakang itu sangat menentukan. Tetapi segi yang menarik di sini adalah melihat ketika banyak sekali tafsir-tafsir atau hermeneutik politik itu bekerja di dalam ruang publik untuk menebak, memforecasting, ya, meramalkan sebenarnya Pak Jokowi ini akan membangun partai super terbukanya itu apakah dengan hadir dalam merubah tatanan sebuah partai yang sudah established, yang sudah mantap, atau mungkin hadir mengambil tongkat estafet ya pembangunan sebuah partai seperti layaknya Partai Solidaritas Indonesia yang sudah memproklamirkan tentang partai perseorangan itu atau perorangan. Nah, di sini saya rasa ya 99,9% ada naluri, ada semacam insting politik yang saya kira Partai Solidaritas Indonesia bukanlah partai yang dimaksud oleh partai super terbuka yang ingin Pak Jokowi munculkan. Buat saya, Partai Solidaritas Indonesia itu merupakan bagian dari sayap dari partai super terbuka yang akan dihadirkan ini. Ya, setidaknya ada test case atau uji publik untuk melihat sebenarnya sejauh mana tingkat penerimaan publik terkait dengan Partai Solidaritas Indonesia kalau kemudian nanti didaulat atau dipercaya untuk menjadi rumah besar bagi partai super terbuka Pak Jokowi. Ya, ini yang kita perlu lihat ke depan nantinya. Tetapi saya punya insting politik bahwa Partai Solidaritas Indonesia yang sejak pemilu kemarin memang mendapatkan insentif yang cukup signifikan bagi kapitalisasi partai sehingga memungkinkan partai PSI ini punya ruang-ruang eksklusif atau mendapatkan kesempatan ya hadir dalam lingkar kabinet ya Pak Prabowo sehingga
menurut saya PSI akan menjadi bagian yang tidak terpisah dari sebuah desain tentang partai super terbuka besar. Apakah itu juga nanti merupakan sebuah penanda bahwa akan ada subpartai yang lain untuk menjadi sayap-sayap dari partai super terbuka Pak Jokowi. Saya masih sangat berpikir secara forecasting atau peramalan ke depan Pak Jokowi akan hadir di dalam mendrive, menarsiteki sebuah partai yang betul-betul super terbuka dan belum ada aturnya tidak menjadi tidak disematkan pada satu partai tertentu ya. Jadi memang murni pure dari dibangun dari bawah dan tentu akan ada rancang bangun partai yang menurut saya menarik untuk diikuti dan akan menjadi suatu perbincangan yang sangat besar ya. Apalagi di tengah-tengah persiapan Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di antara dinamika partai internal, konflik internal yang begitu hebat yang memandang bahwa Pak Jokowi ya, akan masuk kembali ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seiring dengan melandainya sikap PDIP melalui performa atau profiling politik dari Mbak Puan yang dimediasi oleh Pak Suryo Paloh untuk bisa duduk bersama dan membangun komunikasi di publik bahwa mereka everything ya semuanya baik-baik saja lah seperti itu dan akan ada diskusi-diskusi lanjutan bersama dengan Bu Megawati Soekarno Putri. Terlepas dari hal itu tentu kita pandang baik. Saya masih punya keyakinan besar 99,9% Pak Jokowi kemudian akan menghadirkan sebuah partai baru yang benar-benar baru dan ini menurut saya baik ya adanya karena di tengah tingkat penerimaan ya publik yang sampai hari ini masih sangat kuat ya sehingga ada satu momentum yang sangat besar yang menurut saya pasca Lebaran ya itu Pak Jokowi saya kira sebaiknya sudah mulai mendeklarasikan ya partai super terbuka itu jelang sebelum jangan sampai didahului oleh deklarasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menghadirkan komposisi struktur yang baru dari pengurus-pengurus PDIP. Ya, ini untuk menangkis, mematahkan pendapat-pendapat ya asumsi-asumsi publik yang meyakini bahwa Pak Jokowi ya sedang mengarsiteki sebuah pengambil alihan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan melakukan penyanderaan terhadap persidangan Pak Hasto dan berikut-berikut yang potensi juga akan digarap secara ini kalau tidak tunduk pada ini. Saya kira itu bukan stylenya Pak Jokowi, itu bukan gayanya Pak Jokowi. Kalaupun itu merupakan hal yang terjadi, ya sah-sah saja Pak Jokowi karena bagaimanapun juga beliau merupakan kader yang sejak awal masuk di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Secara konstitusional, ya beliau adalah kader yang punya ruang untuk itu untuk dimajukan sebagai ketua umum. Tetapi ya kita tahu realitas politik berkata lain. Nah di sini kita mensupport ya dan ingin melihat apakah ada semacam sebuah novelty baru dengan menghadirkan rancang bangun partai yang baru sehingga ini akan menarik partisipasi publik dalam konteks ikut mendukung demokrasi melalui sistem pemilu yang belakangan ini menjadi menarik karena nanti tingkat kontestasinya mulai melihat menghadirkan sebuah perubahan yang baru karena ambang batas ya pemilu ini sudah bukan lagi menjadi barrier atau hambatan yang tidak bisa dilalui oleh partai-partai gurem. Nah, saya kira catatan kita pada kesempatan ini adalah bagaimana mempersiapkan obrolan-obrolan terkait dengan persiapan Pak Jokowi untuk membangun super partai terbuka. Kalau boleh saya tanya, kira-kira menurut sobat partai politik, ya apakah Pak Jokowi akan sungguh-sungguh membesarkan Partai Solidaritas Indonesia atau teman-teman sependapat dengan apa yang saya sampaikan, Pak Jokowi akan membangun partai yang benar-benar baru. Silakan tulis komen di bawah ini dan kita akan merajut lagi, melangkah lagi pada isu-isu yang lain, bukan partai politik.